Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu meminta ketua kelasnya untuk mempersiapkan terlebih dahulu. Silakan. Siap, berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akan mengecek presensi terlebih dahulu ya. Dia Putri Fauzia. Hadir, Bu. Elvira Yunisa. Hadir, Bu. Rihadatul Aisy. Hadir, Bu. Oke, bagus, hadir semua. Tingkatkan terus seperti ini. Iya, Bu. Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu mau ngajak kalian bermain games. Jadi fungsi dari games ini adalah untuk melatih konsentrasi kalian. Nama gamesnya Ibu Guru Berkata. Jadi kunci dari games ini adalah lakukan segala hal yang Ibu Guru berkata. Oke? Oke, Bu. Kita mulai gamesnya. Ibu Guru berkata, tepuk 1 kali, tepuk 2 kali. Baru permulaan. Ibu Guru berkata, pegang hidung, pegang mata. Ayo. Ibu Guru berkata, tepuk 2 kali. Ibu Guru berkata, pegang kepala, pegang pundak teman. Ayo, salah lagi. Ibu Guru berkata, hai. Ayo, kenapa nggak diikutin, Elvira? Ibu Guru berkata, dadah. Dadah. Ibu Guru berkata, halo. Goodbye. Bagus, tepuk tangan untuk kita semua. Pertemuan sebelumnya, Ibu meminta kalian untuk mengerjakan tugas. Silakan bukunya dikumpulkan. Ibu meminta waktu sebentar untuk memeriksa tugasnya ya. Bagus, pada mengerjakan tugas ya, pintar. Nih bukunya Zia, Makasih, Bu. Elvira, Riha. Kasih, Bu. Sesuai apa yang telah kalian kerjakan, berarti pada hari ini pembelajarannya tentang siklus akuntansi. Baik, siklus akuntansi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sementara tahapan dalam akuntansi itu ada yang namanya tahap pencatatan, kemudian ada tahap klasifikasi, lalu ada tahap penyesuaian, dan yang terakhir ada tahap pelaporan. Yang pertama, bukti transaksi. Ada yang bisa membantu Ibu menjelaskan apa itu bukti transaksi? Saya, Bu. Silakan. Bukti transaksi adalah bukti tertulis yang mencatat atau merekap seluruh kegiatan transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan. Betul. Selanjutnya, coba Rihan jelaskan lagi tentang apa itu jurnal. Jurnal di dalam akuntansi adalah transaksi keuangan yang dicatat kronologis dengan tujuan pendataan. Betul. Yang pertama itu ada bukti transaksi. Bukti transaksi itu adalah kumpulan-kumpulan bukti tertulis tentang transaksi yang ada pada perusahaan. Jadi di mana ketika membuat laporan diperlukan adanya bukti transaksi agar laporan tersebut bisa dipertanggungjawabkan.
Selanjutnya ada jurnal. Jurnal itu adalah pencatatan tentang bukti transaksi secara kronologis. Jadinya berurutan sesuai dengan tanggal-tanggal transaksi mulai dari awal bulan sampai akhir bulan. Selanjutnya ada buku besar. Ada yang bisa bantu Ibu menjelaskan apa itu buku besar? Saya, Bu. Ayo, silakan Zia. Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan-kumpulan akun yang terkait dengan pencatatan keuangan, biasanya berisi semua daftar perubahan laporan keuangan perusahaan. Jadi pada buku besar ini terdapat semua data-data yang ada di jurnal. Biasanya di buku besar ini di urutannya itu sesuai dengan nama akun. Kalau di jurnal itu berdasarkan tanggal transaksi, kalau di buku besar itu berdasarkan nama-nama akun. Selanjutnya itu ada neraca saldo. Akun-akun yang terdata pada buku besar akan dimasukkan ke dalam laporan yang dinamakan dengan neraca saldo. Selanjutnya kita masuk ke proses penyesuaian. Di dalam proses penyesuaian itu ada yang namanya jurnal penyesuaian. Ada yang bisa membantu Ibu menjelaskan apa itu jurnal penyesuaian? Saya, Bu. Ya, silakan Elvira. Adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Jadi di dalam akuntansi masih ada beberapa akun-akun yang memerlukan proses penyesuaian. Itu ada 6 akun. Yang pertama itu ada perlengkapan atau bahan. Yang kedua ada pendapatan diterima di muka. Yang ketiga ada beban dibayar di muka. Selanjutnya ada beban yang masih harus dibayarkan. Lalu ada piutang perusahaan. Dan yang terakhir itu ada penyusutan aset tetap. Selanjutnya ada jurnal penutup. Jurnal penutup biasanya dibuat pada akhir periode guna menutup akun-akun seperti akun-akun yang bersifat sementara dan saldo laba rugi. Dalam jurnal penutup itu ada akun sementara. Akun sementara itu ada akun pendapatan, ada akun beban, dan yang terakhir ada akun prive atau pengambilan pribadi pemilik usaha. Selanjutnya tahap pelaporan. Di dalam tahap pelaporan ada yang namanya laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada 3. Yang pertama ada laporan laba rugi. Selanjutnya ada laporan perubahan modal. Dan yang terakhir ada neraca. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, Ibu tanya, udah pada beli buku belum? Sudah, Bu. Udah. Di buku ini udah ada yang baca bukunya belum? Baca-baca bukunya? Sekilas sudah, Bu. Sekilas, baca daftar isi pasti. Ibu mau kalian buka halaman 38. Nih, lihat halaman 38 itu ada contoh jurnal. Ini nih. Bentuk jurnal tuh seperti ini. Dia dibuat berdasarkan tanggal. Seperti ini ada contoh transaksinya ada 24 Desember. 24 Desember ini perusahaan Unindra Express membayar hutang kepada Jingga Supply. Pada debit itu ada yang namanya utang usaha pada kas. Jadi utang usahanya di debit, sementara kasnya di kredit. Ini sebagai bukti membayar hutang kepada Jingga Supply. Nah, di halaman selanjutnya ada posting buku besar. Jadi setelah jurnal itu masuk ke dalam buku besar. Kalau buku besar ini dibuatnya berdasarkan akun. Seperti halaman 39 ini, yang pertama ada akun kas dan yang kedua ada akun modal. Pada jurnal tanggal 1 Desember, Tuan Indra memberikan setoran modal awal sebesar 50.000. Pada kas 50.000 dan pada modal Tuan Indra 50.000. Kasnya masuk pada buku besar akun kas. Lalu selanjutnya modal Tuan Indra juga dibikin lagi buku besar dipisah ya.
adalah contoh buku besar. Selanjutnya itu ada contoh neraca saldo. Nih, neraca saldo itu di halaman 43 ada yang namanya neraca saldo sebelum penyesuaian. Setelah buku besar, nanti dilihat nih saldo akhir di buku besarnya berapa. Misalkan kasnya itu tadi saldo akhirnya 50.300 karena tidak ada penambahan atau pengurangan kas, maka dicantumkan di neraca saldonya itu saldo akhirnya 50.300. Begitu pula dengan akun-akun selanjutnya. Ada akun piutang, beban habis pakai, asuransi, tanah, dan lain-lain. Kemudian ada yang namanya jurnal penyesuaian. Di dalam proses penyesuaian ada akun-akun yang memang masih harus disesuaikan saldonya. Seperti yang tadi Ibu bilang, ada akun bahan, beban dibayar di muka, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, piutang, dan penyusutan aset tetap. Ini halaman 67 ada contoh dari jurnal penyesuaian. Tuh, seperti dilihat ya, ada beban bahan habis pakai pada bahan habis pakai sebesar 900. Lalu ada jurnal penyesuaian tentang beban asuransi dibayar di muka, asuransi dibayar di beban asuransi, dan asuransi dibayar di muka. Selanjutnya ada jurnal penutup. Jurnal penutup itu ada di halaman 83. Contoh dari jurnal penutup. Biasanya dia diakhiri dengan ikhtisar laba rugi. Jika pada akun pendapatan, maka ikhtisar laba ruginya ada di posisi kredit. Total pendapatannya berapa? Ditutup dengan ikhtisar laba rugi. Ini untuk menutup akun-akun pendapatan. Sementara untuk akun beban itu kan adanya posisinya di kredit, maka untuk posisi debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Ditotalkan jumlah bebannya ada berapa, itu untuk menutup akun untuk menutup akun beban. Selanjutnya ada untuk menutup akun laba rugi, saldo laba rugi. Saldo laba rugi, laba bersihnya ada di saldo laba bersihnya itu ada di kredit, maka untuk saldo debit, untuk akun debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Dan yang terakhir ada menutup akun prive. Akun prive itu uang yang diambil oleh pemilik perusahaan. Seperti ini nih, prive Tuan Indra itu posisinya di kredit, maka untuk di debitnya ada modal Tuan Indra. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Kayaknya pada ngantuk banget. Udah pada makan belum sih? Udah, Bu. Makan angin pasti. Oke, karena nggak ada yang ingin ditanyakan dan untuk pertemuan selanjutnya juga masuk materi baru, maka Ibu tidak memberikan tugas, tapi Ibu mau kalian baca tentang analisis transaksi usaha, itu halaman 25 sampai dengan halaman 48, nanti dibaca di rumah, karena pertemuan selanjutnya akan Ibu tanya secara dadakan, jadi pertanyaannya suka-suka Ibu. Ya, Bu. Oke, karena waktu kita juga udah habis dan yang masuk semua, tugas juga sudah pada dikerjakan. Ibu rasa cukup sekian pertemuan hari ini. Jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, Bu. Dadah. Dadah.